Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Enos Talunas dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya akan membaca makalah tentang judul Teori Pertukaran Sosial. Pengertian teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial dari Thibaut dan Kelly ini menganggap bahwa bentuk dasar dari hubungan sosial adalah sebagai suatu transaksi dagang di mana orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan suatu untuk memenuhi kebutuhan. Teori ini menelaah bagaimana kontribusi seorang dalam suatu hubungan, di mana hubungan itu menurut kontribusi orang lain. Teori ini mengemukakan bahwa orang mengevaluasi hubungan dengan orang lain dengan mempertimbangkan konsekuensi, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang telah dilakukan. Setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanan. John Thibaut dan Kelly menyatakan bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan pengorbanan. B. Asumsi teori pertukaran sosial. Semua teori pertukaran sosial dibangun atas dasar beberapa asumsi mengenai sifat dasar manusia dan sifat dasar hubungan. Thibaut dan Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi. Satu berfokus pada sifat dasar dari individu dan satu lagi mendeskripsikan hubungan antara dua orang. Oleh karena itu, asumsi yang mereka buat juga masuk dalam kategori ini. 1. Asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. Asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. 1. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku orang termotivasi oleh suatu mekanisme dorongan internal. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam batasan-batasan informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu, dan ini akan menentukan perilaku. Hal ini juga mencakup kemungkinan bahwa bila dihadapkan pada pilihan yang tidak memberikan penghargaan, orang akan memilih pilihan yang paling sedikit membutuhkan pengorbanan. Yang ketiga, standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari suatu orang ke orang lain, bahwa teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada satu standar yang ditetapkan pada semua orang untuk menentukan apa pengorbanan dan apa penghargaan itu.
Teori pertukaran sosial adalah teori yang bersifat hukum. 2. Asumsi teori mengenai sifat dasar dari suatu hubungan. Yang pertama, hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Dalam pendekatan mereka tentang hubungan, Tibet dan Kelly lebih memilih untuk menamakan teori ini teori interdependensi dibandingkan pertukaran sosial atau teori permainan. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Dengan menyatakan hal ini, para ahli mengetahui pentingnya waktu dan perubahan dalam kehidupan suatu hubungan. Secara khususnya waktu mempengaruhi pertukaran karena pengalaman masa lalu menuntun penilaian mengenai penghargaan dan pengorbanan. 3. Konsep teori. Thibaut dan Kelly, dua orang pemuka utama dari teori ini, menyimpulkan model pertukaran sosial sebagai berikut. Asumsi dasar yang mendasari seluruh analisis. Adapun keempat konsep tersebut antara lain. 1. Ganjaran adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seorang dari suatu hubungan. Ganjaran berupa uang, penerimaan sosial, atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Yang kedua, biaya adalah akibat dinilai negatif dari terjadinya dalam suatu hubungan. Biaya itu dapat berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri dan kondisi-kondisi lainnya yang menghabiskan sumber kekayaan individu atau menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi biaya. Bila seorang individu merasa dalam suatu hubungan interpersonal bahwa ia tidak memperoleh laba sama sekali, ia akan mencari hubungan lain mendatangkan laba, misalnya mendatangkan laba. Keempat, tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Yang keempat, implementasi dalam proposisi komunikasi antar pribadi. Pribadi adalah individu yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut menyebabkan orang menegal individu secara khas dan membedakan dengan individu lainnya. Menanam hubungan antar pribadi. Hubungan antar pribadi di dalam kehidupan masyarakat sehari. Hubungan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan antar pribadi itu mampu memberi dorongan kepada orang-orang tertentu yang berhubungan dengan perasaan. B. Pertukaran sosial dalam proposisi komunikasi antar pribadi. Proposisi yang pertama yang disebut sebagai proposisi sukses itu mengungkapkan bahwa semakin sering suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang itu mendatangkan manfaat, ganjaran, tanggapan posisi dari orang lain. Proposisi yang kedua disebut proposisi rangsangan atau stimulus. Proposisi ini berbunyi apabila pada masa lampau ada satu atau sejumlah rangsangan di dalam tindakan seseorang mendapat ganjaran, maka semakin rangsangan yang menyerupai rangsangan masa lampau itu. Proposisi ketiga disebut nilai
disebut nilai. Proposisi ini berbunyi semakin tinggi nilai tindakan seorang, maka semakin besar kemungkinan orang itu melakukan tindakan yang sama. Proposisi yang keempat, proposisi ini berbunyi semakin sering seseorang menerima ganjaran yang istimewa bagi tindakan yang dilakukan, maka semakin kurang bermakna ganjaran yang diterima berikutnya. Proposisi yang terakhir disebut sebagai proposisi persetujuan atau perlawanan. Dalam bagian ini dua proposisi berbeda. Proposisi yang pertama berbunyi, bila tindakan seorang tidak memperoleh ganjaran seperti yang diharapkan atau mendapatkan hukuman yang tidak diharapkannya, maka semakin besar kemungkinan bahwa dia akan menjadi marah dan melakukan tindakan yang agresif. Sekian dari materi atau makalah ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat pagi.